Oke, selamat pagi. Di sini kita akan memulai untuk koso ado yang kedua. Jadi kemarin itu ore sore are, kono sono ano kita sebut dengan koso ado yang pertama. Nah, di sini saya akan menerangkan untuk koso ado yang kedua. Masih sama atau pengertiannya, tetapi di sini beda untuk pengucapannya. Yang pertama di sini koko, soko, asoko, doko. Untuk koko yang pertama ini masih sebagai kata penunjuk, tetapi kata penunjuk ini khusus tempat, tidak bisa digunakan untuk benda, ya, tidak bisa untuk benda. Di sini khusus tempat. Koko di sini diartikan di sini, berarti tempat itu dekat dengan yang bicara. Soko berarti di situ, berarti tempat itu dekat dengan lawan bicara. Asoko berarti di sana, berarti tempat itu sama-sama jauh. Doko nanti sebagai kalimat pertanyaan, ya, sebagai kalimat bertanya. Oke. Nah, di sini kita memulainya menggunakan kalimat ataupun kalimat yang biasa dulu. Tetapi di situ silakan untuk melihat kosakata yang ada di buku, kita akan menggunakan sebuah kosakata. Contohnya di sini saya mengatakan bahasa Indonesianya, di sini adalah toilet. Toilet. Di sini adalah toilet. Karena di sini masih kalimat pendek, kita langsung menerjemahkan tanpa merubah pola SPOK-nya, tetapi langsung kokowa. Toilet. Ya, jadi kita langsung menerjemahkan dari kata di sini menjadi koko adalah wa toilet. Ya, jadi di sini kita untuk kalimatnya masih menggunakan kalimat yang pendek, dan di sini untuk menerangkan bahwa di sini berarti toilet itu dekat dengan si pembicara. Ya, bahwa lokasi tempat tersebut dekat dengan pembicara. Yo, coba Mas Krisang untuk membuat sebuah kalimat yang simpel dulu dengan kosakata nama tempat yang sudah dihafalkan. Kokowa Kyoshitsu desu. Kokowa Kyoshitsu desu. Hai, artinya? Di sini adalah kelas. Di sini adalah kelas. Hai, Talisa? Kokowa niwa desu. Benar. Kokowa niwa desu. Artinya? Di sini adalah halaman. Di sini adalah halaman. Gitu ya. Jadi kita tinggal menempatkan koko, soko, asoko terletak ada di depan. Ya. Nah, sekarang kita untuk kalimat yang kedua di sini, untuk kalimat yang langsung aja untuk kalimat pertanyaan. Ya, untuk kalimat pertanyaan, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu nani wa doko desu ka. Cek. Ya, nani wa doko desu. Suaranya hilang, Sensei. Gimana? Mas, udah kedengeran lagi. Oke, ya. Suaranya Sensei agak kecil. Oke. Hilang. Oke, sudah. Segini bagaimana? Bisa, Sensei. Sudah ya. Ya. Oke, nah kalau yang menggunakan koko, soko, asoko itu kita biasanya sudah untuk belum kedengeran, Sensei. Untuk mengetahui nama. Hilang. Untuk Mas Kris gimana? Bisa, Sensei, cuma tidak begitu keras. Nggak begitu keras. Oke. Masih hilang, Sensei, suaranya. Oke.
Nggak masuk. Gimana kalau pakai ini? Bisa sensei. Ya, Nah, ya. masuk. Oke, ya. Oke. Kalau yang koko soko atiti tadi ialah contoh kalimatnya namanya sokoa toiredes. Ya. Di sana adalah toilet. Ya. Nah, untuk yang kedua, yang selanjutnya di sini kita yang menggunakan kata Hilang tanya, lagi. tidak tanya doko. Gimana Mas Kris untuk suara saya? Bisa sensei. Bisa ya, Mas Udah Tony? bisa. Udah bisa sekarang. Oke. Oke, di sini untuk yang selanjutnya untuk kata doko, ya kita akan belajar untuk kalimat nani wa doko deska. Di dalam bahasa kita ini kita artikan di mana. Nah, berarti pada waktu kita menggunakan kata doko deska, kita sudah tahu nama dari sebuah nama tempat, tetapi letaknya nggak tahu. Ya, letak dari tempat itu nggak tahu. Ya, contohnya di sini tadi kelasnya di mana. Ya, jadi kelasnya di mana atau kelas di mana? Mungkin karena siswa baru ya, karena siswa baru jadi bertanya kepada orang lain kelas di mana. Nah, kita langsung aja menggunakan kelas yaitu Kyositsu. Doko desu ka? Ya, kelas di mana? Kyositsu atau doko desu ka gitu. Jadi untuk kalimat doko desu ka kita sudah tahu nama tempat, tapi posisi letak dari tempat itu kita belum paham. Maka kita menggunakan kalimat tanya nani wa doko desu ka? Ya, Mas Kresang. Sudah tahu nama tempat, tapi belum tahu lokasinya. Ya. Heya wa doko desu ka? Hei hawa doko desu ka? Benar. Artinya Kamarnya di mana? kamarnya di mana? Ya, gitu ya. Terus, Tanisan? Jimuso wa doko desu ka? Benar. Jimuso wa doko desu ka? Ya, jadi Ya, seperti itu. kantornya di mana? Kantornya di mana? Ya, di sini sedikit pengertian untuk jimuso itu sebenarnya bukan kantor ya, tetapi di situ ruangan kantor. Karena di situ nanti kalau orang Jepang mengatakan kantor itu pakainya kaisa, perusahaan. Ya. Oh, iya. Ya. Oke, nah dengan kalimat yang bertanya, ya, dengan kalimat pertanyaannya kita bisa membuat kalimat jawabannya dengan mengakhiri kata tunjuknya. Ya. Kelas di mana? Ya, pokoknya di sini kelas di sana. Ya, kelas di sana. Maka pada waktu kita menjawab pun kita bisa langsung menggunakan Yoshitsu wa asoko desu. Yoshitsu wa asoko desu. Ya, jadi untuk kata tunjuk yang ada di depan tadi kita bisa letakkan di belakang ya untuk menunjukkan seseorang. Kelas di mana? Kyositsu asoko desu ka? Kelas di sana. Kyositsu wa asoko desu. Jadi pada waktu kita menggunakan Kyositsu wa asoko desu, asokonya itu sambil menunjukkan lokasi dari tempat yang dia cari. Ya gitu. Jadi pengertiannya sambil menunjukkan koko, soko, asoko, arah tangan mengarah ke tempat yang dicari. Ya, coba Krisa membuat sebuah kalimat pertanyaan kepada Taunisa. Erebita wa doko desu ka? Taunisa. Terus Erebitawa asoko desu. Gitu. Ya, jadi pas waktu menyebutkan asoko sambil menunjukkan arah dari kata tempat itu. Yuk, dadah Taunisa membuat pertanyaan ke
Krisang. Niwa wa doko desu ka? Ah, Niwa wa asoko desu. ini wawa asoko desu. Gitu ya. Jadi dan yang perlu dipahami juga pada waktu kita nanti menunjukkan suatu arah tempat ya, untuk tangan mengepal semua atau lima jari ini mengarah ke tempat yang dituju ya, jadi menunjukkan arah yang dia cari itu ya. Jadi ini sebuah kalimat penunjuk tetapi untuk tempat ya, yang di sini khusus tempat. Jadi nanti pada waktu berada di sana atau jalan-jalan ke Jepang ya, sudah punya kan gambaran-gambaran nama tempat yang ingin diketahui, yang ingin dituju atau ingin pergi, belum ngerti lokasinya, gunakanlah kalimat ini ya. Jadi kalimat ini nanti dia akan menunjukkan di sana seperti itu ya. Sama, tetapi untuk pada waktu nanti sama sebenarnya dengan orang Indonesia ataupun kita khususnya orang Jawa ya, pada waktu kita melakukan pertanyaan, minta tolong apapun ya, itu selalu diawali dengan sumimasen ya. Ini diartikan dalam bahasa kita maaf ya kan ya, seperti itu. Jadi dalam bahasa kita permisi, maaf, mau pergi ke toilet mana gitu kan, jadi seperti itu kita akan lebih mudah. Nah gitu, jadi akan lebih bagusnya nanti pada waktu kita minta tolong pakainya seperti itu. Oke, itu ya. Nah terus di sini oke ya, jadi ini sebagai penunjuk ya, sebagai penunjuk kata tempat, khusus sebagai penunjuk kata tempatnya nanti ya. Ya, sekarang coba lagi dengan kata yang soko sekarang ya, penunjuk sebuah kata tempat di situ Kresang, sebuah kalimat bebas. Soko wa robi desu. Soko wa robi desu. Hai, Tony-san. Halo, cek. Ya, bisa. Robi wa asoko desu. Dulu, kata tunjuknya di depan dulu. Iya. Kata tunjuk tempatnya ada di depan, baru sebuah nama tempat. Kata tunjuk tempat. Kayak Kresang tadi. Kayaknya punya Kresang. Coba Kresang diulangin. Bilang Mas Kris. Oh ya. Soko wa robi desu. Soko wa robi desu. Jadi enggak, Mas Tony membuat kalimat yang lain aja, bukan menjawab. Oh, bukan menjawab. Bukan menjawab, nanti yang menjawab. Oh ya. Soko wa sokudo desu. Sokudo desu. Ya. Soko wa tanya enggak tuh? Ya. Soko wa sokudo desu. Iya, soko wa sokudo desu. Ya, di situ adalah apa sokudo? Kantin, ruang makan. Kantin atau ruang makan. Ya, jadi kantin atau ruang makan yang ada di kantor ataupun ada di rumah, nanti menyebutkan sokudo. Oke, benar. Ya, Kresang dengan kata tunjuk koko. Membuat kalimat pertanyaan atau? Ya, enggak, kalimat aja. Ya. Oke. Koko wa oketsuke desu. Koko wa oketsuke desu. Ya, benar. Ya, Tanisa. Koko wa jimusho desu. Koko wa jimusho desu. Terus pakai yang asoko. Kresang. Ya. Asoko wa heya desu. Asoko wa heya desu. Hai, Tanisa. Asoko wa kyoshitsu desu. Asoko wa kyoshitsu desu. Oke.
Terus yang kalimat pertanyaan, mana atau di mana, Krisang? Kyoshitsu wa doko desu ka? Benar. Yoshitsu atau Kodeska. Masih, Tony-san, dengan kalimat pertanyaan. Niwa wa doko desu ka? Niwa wa doko desu ka? Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini contoh-contoh ya yang mungkin sudah dipakai tadi. Ya, jadi penggunaannya seperti itu. Oke, untuk Koko Soko Asoko di sini ya sudah mengerti atau paham cara penggunaannya ya? Ada pertanyaan, Sensei. Oke, silakan. Kalau misalnya ditanya tempatnya di mana, tapi sudah di situ, gimana jawabnya, Sensei? Maksudnya pas ditanya tempatnya itu dekat dengan kita. Iya. Ya, berarti pada waktu seperti itu ya, pamannya nama tempatnya apa? Misalnya nanya kelas, Sensei. Oke. Tapi sudah di kelas itu. Oke. Yoshitsu wa doko desu ka? Ya, gitu kan. Nah, si A bertanya, Yoshitsu wa doko desu ka? Padahal itu udah di dalam kelas, tapi bingung ini kelas atau kamar. Nah, langsung aja. Yoshitsu wa doko desu. Ya, jadi kelasnya di mana? Kelasnya ya di sini. Ya, jadi di sini kita menyebutkan kata di sini ya dekat dengan yang ngomong. Ya, walaupun juga si yang diajak bicara juga dekat, kita menggunakan koko des. Ya, atau lagi untuk menekankan lawan bicara koko yoshitsu. Ya, biasanya mereka mengulangi 2 kali atau dia menjelaskan Kyositsu wa koko desu. Koko wa Kyositsu. Ya, jadi kelasnya di sini. Di sini adalah kelas. Gitu. Ya, jadi untuk penyebutannya lokasinya yaitu koko. Itu di sini. Ya, memang nanti ada beberapa tempat yang mungkin pada waktu berada di sana apa yang kita cari bingung nanti kamar, ini kamar atau apa gitu. Ya, benar, bagus. Ya. Berarti untuk jawabannya bisa dibalik gitu ya, Sensei? Iya, bisa ya. Karena gitu. Iya, untuk penyebutan kebalik kokoa Yoshitsu des ini sebagai penekanan ya, sebagai penekanan kepada lawan bicara di sini, kelasnya di sini. Ya, mungkin nanti pada waktu kita bertanya kelas itu biasanya ada namanya di sana. Ya, ada nama kelas, entah itu kelas ya dalam bahasa kita atau sering biasa pakai nama negara ya, Hokkaido kelas ya atau Kyoto kelas seperti itu. Jadi kelas nama kelas, nah itulah di sini itu kelas ini. Ya. Jadi penekanannya pakai koko di depan untuk penjawabannya yang ya siswa koko des. Ya. Oke, ada lagi? Tidak. Oke ya. Ya, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk yang kata tunjuk tempat, tetapi di sini kata tunjuk tempat di sini bisa untuk arah, bisa untuk tempat, bisa untuk orang. Ya, jadi nanti kita sedikit ya mengenal atau menambahin artinya sama. Kocira sebelah sini, Socira sebelah situ, Acira sebelah sana, Dojira sebelah mana. Yang dalam bahasa yang tadi koko, soko, asoko, doko dengan kocira, socira, acira, dojira mempunyai arti yang sama. Tetapi sebenarnya kalau kita sebagai orang Jawa, kocira, socira ini lebih halus. Ya, lebih menghaluskan bahasa. Ya, tetapi ada pengertian di dalam bahasa Indonesianya tidak cuma sini, situ, sana, tapi sebelah. Jadi untuk mengarahkan tempat, ya.
nanti catatannya di sini, ya, ini contohnya dulu ya. Kochira wa Nihon no restoran desu. Ya, sebelah sini adalah restoran Jepang. Ya, mungkin di situ kios-kios restorannya banyak. Ya, di situ yang satu restoran Jepang, restoran Indonesia, restoran macam-macam. Nah, si pelayan mengatakan Kochira wa Nihon no restoran desu. Sebelah sini adalah restoran Jepang. Ya, di sini saya perkenalkan untuk penggabungan partikel no, kepemilikan. Kochira wa Nihon no restoran desu. Pada waktu kita sudah menerjemahkan Kochira, kita masuk ke terjemahan restoran, masuk ke Jepang. No sebagai pengertian kepemilikan bahwa restoran itu restoran Jepang. Gitu. Ya, coba dengan kalimat ya selanjutnya di sini ya. Sini yang saya ingin kenalkan kepada kalian, kita untuk orang ya, untuk orang. Sochira wa ueno sensei desu. Nah, pada waktu kita untuk orang, kita bisa mengartikan sebelah situ bisa ya dalam bahasa kita. Tetapi untuk menghaluskan sebuah bahasa untuk orang, kita bisa mengartikan beliau adalah guru Ueno. Ya, jadi khusus untuk orang sebenarnya juga bisa diartikan sebelah situ, tapi kok kurang pas ya, kurang bagus. Nah, kita mengartikan untuk orang Kochira, Sochira, Achira itu diartikan beliau penyebutan. Oke. Ya, ini dulu Mas Kresang. Membuat sebuah kalimat seperti yang ada di contoh Kochira wa Nihon no restoran desu. Oke. Harus digabung sebagai partikel mo-nya. Ya, boleh untuk melatih partikel no-nya biar paham, biar ngerti penggunaan partikel no-nya. Kochira wa Tonisan no hea desu. Benar. Ya. Kochira wa Tonisan no hea desu. Artinya Mas Chris? Di sini kamarnya Mas Tony. Ya, sebelah sini. Pada waktu kita bicara dengan Kochira, kita mengartikan bahasa Indonesianya sebelah sini. Ya, benar. Yo, Tony-san. Kochira wa Kurisu-san no Kyotsu desu. Benar. Ya, artinya di situ? Di sini adalah kelas Chris. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk penggabungannya tinggal menggabungkan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Terus kita masuk ke yang Dochira. Ya, untuk Dochira sama penggunaan seperti yang tadi yaitu doku. Ya, yaitu sebagai sebuah kalimat pertanyaan. Ya, sebagai sebuah kalimat pertanyaan. Nah, untuk sebuah kalimat pertanyaan di sini kita di sini juga sama rumusnya kita letakkan ada di belakang. Dan di sini sudah mengetahui sebuah nama tempat ya atau sebuah nama orang. Ya, jadi contohnya yang tempat dulu ya, sebuah nama tempat dulu. Di sini sudah tahu nama, sampai sudah tahu nama sekolah GAC. Ya, tapi letaknya di mana kan belum ngerti. Ya, di sini sekolah GAC. Maka kita terjemahkan GAC-nya dulu, terus baru sekolah GAC-nya dulu baru sekolahnya. GAC langsung pakai no juga boleh, langsung juga boleh. GAC gakko wa Dochira desu ka? Ya, GAC gakko wa Dochira desu ka? Yang di sini biasanya kita menggunakan tadi ya, sumimasen. Ya, pastinya kita mengganggu, yang namanya bertanya itu kita mengganggu, mungkin dia baru sibuk ya. Sumimasen, GAC gakko wa Dochira desu ka? Ya, jadi nah, umpamanya si lawan atau lokasinya itu bisa ditunjuk ya.
Jiesi Gakko wa ya Sochira desu. Jiesi Gakko wa Sochira desu. Sekolah Jiesi di sana, sebelah sana. Jadi silakan pada waktu nanti berada di Jepang untuk kata yang atau orang yang belum kita kenal, silahkan menggunakan kata dojira ya, karena ini dalam bahasa kita orang Jawa kromo inggil alus mas ya gitu. Jadi ini bahasa halus kita gunakan untuk ngomong sama orang yang belum kita kenal. Ya, mencoba umpamanya Mas Kris Sang membuat kalimat ya yang A di sini ya. Oke. Nanti terus mencoba menjawab Mas Tony. Ya. Bebas. Sumimasen. Toire wa dochira desu ka? Ya, Tony Sang menjawab. Toire wa kochira desu. Kochira desu. Ya, bedanya berarti Ini toilet. kochira berarti Di sini. dengan Mas Tony. Ya, gitu. Ya, gantian Mas Tony Sang tanya ke Chris Sang. Itu Pakai ini. Sakura Daigaku wa dojira desu ka? Oke. Sumimasen. Sakura Daigaku wa dojira desu ka? Ya. Sakura Gakko. Daigaku. Sakura Daigaku wa Sochira desu. Iya. Ya. Sakura Daigaku wa Sochira desu. Jadi Daigaku ya, kita mengartikan di sini universitas. Ya, Daigaku universitas. Ya. Jadi pada waktu mengutakan Sakura Daigaku ya, kita mengartikannya di sini Universitas Sakura. Ya, jadi kita balik ya pada waktu kita menerjemahkan di dalam bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, DM MD-nya dibalik. Sakura Daigaku ya, Universitas Sakura. Itu ya, UGM Daigaku berarti Universitas UGM. Gitu. Ya, GAC Gakko ya, berarti di sini arti dalam bahasa Indonesia Sekolah GAC. Iya, itu ya. Jadi pengertiannya dibalik-balik. Oke, bagus ya. Jadi ini beberapa penggunaan yang halus-halus untuk penggunaan yang halus. Oke, ya sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak sih. Belum ya. Oke. Belum. Ya. Nah di sini ya untuk penyebutan kochira untuk penyebutan orang diartikan beliau. Ya, oke, yuk kita mencoba untuk berlatih yang penyebutan untuk orang ataupun untuk penyebutan orang. Ya, yuk sebuah kalimat umpamanya tanya, ya, umpamanya tanya. Krisang membuat pertanyaan kepada Tony Sang, umpamanya gurunya namanya Ibu Guru Kyoko, ya. Ibu Kyoko di mana? Ya, yuk buat dalam bahasa Jepangnya atau Ibu Guru, ya Ibu Guru. Ya, Ibu Guru Kyoko di sana di mana? Kyoko sensei wa dochira desu ka? Benar, seperti itu. Ya. Terus, mamanya di sini Tony Sang menjawab, Ibu Guru Kyoko, mamanya kita tahu nama tempatnya, Mas. Ya, kita berlatih tahu nama tempatnya. Mamanya tadi di kelas. Ya. Jadi Kyoko Sensei wa Benar. Kyoko Sensei wa Kyoshitsu desu. Gitu. Ya, jadi
Kalau tempatnya itu tidak bisa kita tunjuk dengan tangan dan kita tahu nama tempatnya, sebutkan, itu akan menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan. Umumnya di sini Mas Kris di mana? Ya, Mas Kris di mana? Yo, Tony Sang dibuat. Di mana? Kurisu-san wa dochira desu ka? Nah, gitu kan. Nah, di situ tanya sama orang rumah, ya, sama orang rumah yang pada waktu pertanyaan ini disampaikan itu berada di depan. Nah, padahal Mas Kris ada di kamar, maka langsung aja Mas Kris di kamar. Ya, maka bahasa Jepangnya, Krista? Kirisu-san wa heya desu. Gitu. Ya, jadi pada waktu kita tidak bisa menunjukkan dengan arah tangan atau penunjuk, kalau kita tahu nama tempat tersebut, sebutkan saja nama tempat tersebut. Ya kan, umpamanya di kelas. Di kelas, kalian berdua, sensei bertanya, kok Kris nggak ada ini? Krisang, tanya ke Tony, Krisang, waduh, dochira desu ka? Nah, Tony tahu kalau tadi Mas Kris itu ke toilet. Bilang aja, Krisang, wah toilet des. Ya, gitu. Ya mungkin karena toiletnya tertutupi dengan dinding kelas ya, jadi kita tidak bisa menunjuk ke arah sono, acira, socira, ya nggak bisa. Maka kita penyebutannya pakai nama tempat. Gitu, ya. Nanti nama tempat ini pun kalau sebuah nama alamat, kita bisa menyebutkan nama alamat, itu juga akan bisa kita gunakan. Ya, jadi nanti sama seperti di kita kan, namanya JSC Gago di sekolah JSC di mana toh? Sekolah JSC di Jalan Gambiran. Nah, kita menyebutkan nanti ada Jalan Gambiran. Nanti ada ya, kita perkenalkan seperti itu. Jadi silakan untuk penyebutan penjawabannya, kalau bisa untuk arah tangan, tunjuk. Kalau nggak bisa, nama tempatnya. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Belum, sudah. Belum ya. Oke. Ya, kalau belum kita masih menunggu sekitar 1 menit ya. Nanti untuk bab selanjutnya kita sedikit belajar angka. Ya, jadi untuk yang penyebutan ini koko itu sama ya dengan penyebutan kojira. Hanya pada waktu dalam bahasa kita menyebutkan di sini, sebelah sini, gitu aja. Tapi dalam pengertian bahasa kita, kalau koko itu bahasa ngoko, ya. Kalau kojira itu kromoindil halus atau bahasa halus, gitu aja. Ya, jadi kalian nanti yang bisa menentukan ini lawan bicaraku ini sebaya, seumuran, atau orang yang kita hormati. Ya, sedikit diperhatikan pada waktu kita ngobrol sama orang yang kita hormati, ya, pada waktu kita bicara sama bos atau sensei nanti di sana, Krisang wa dochira desu ka? Krisang wa koko desu. Nah, itu kurang pas ya dalam bahasa kita pun nggak pas. Nah, di dalam bahasa Jepang pun nanti kurang pas. Tapi nggak salah, cuman mereka ya kurang